dalam salah satu sumber hukum Islam fikih misalnya, itu salah satu adalah urf. Urf itu bisa kita terjemahkan banyak sekali artinya ya. Salah satunya adalah adat istiadat budaya. Yang tentu saja ketika adat budaya itu adalah sejalan dengan syariat. Ijtihad yang sangat luar biasa menurut saya para pendahulu kita. Mereka melewat jalur budaya untuk mengislamkan Nusantara. Dari ujung barat di Aceh sampai ke timur Indonesia tanpa pertumpahan darah. Itu luar biasa. Menjadi keyakinan kita bahwa agama ini datang sebagai kulliyah al-amah atau qaidatul kulliyah. Kaidah yang general ya. Artinya walaupun bisa jadi tidak ada dalam teks agama, baik Al-Quran As-Sunnah, tapi kalau ruhnya itu memiliki semangat yang sama, itu tidak harus kita anti terhadap hal tersebut. Dan perlu ketahui bid'ah itu bukanlah hukum. Ya, betul Ustaz. Hukum itu cuma 5. Al-ahkam taklifiyah cuma 5. Bid'ah itu harus dihukumi lagi. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Kita harus punya set target ibadah masing-masing orang. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, orang yang enggak menjadwal dirinya itu laksana kambing yang melihat rumputan. Jadi rumput ada di barat, dia ke barat. Rumput ada di timur, dia ke timur. Rumput ada di selatan, dia ke selatan. Dia nggak punya goal yang jelas, yang lurus untuk sampai ke jalan tujuan hidup dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Nguber Hikmah. Nunggu berbuka, mengejar hikmah. Alhamdulillah, sahabat MBH, pada sesi kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi jamaah MBH khususnya. Beliau secara rutin mengisi pengajian di masjid tercinta kita di MBH DIY, dan beliau ini sosok figur yang sangat aktif di dunia pendidikan. Beliau adalah Ustadz Ahmad Fatur Rahman. Selamat datang Ustadz di podcast. Terima kasih. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kabar baik. Pak Ilham sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih Ustadz sudah Sami-sami. meluangkan waktu Sama-sama untuk berbincang sedikit dalam podcast yang insya Allah tema kita hari ini yang kami angkat adalah tradisi seputar Ramadan Ustadz. Wah, Masya Allah, keren. Ya, satu kehormatan bisa hadir di Nguber Hikmah lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Beliau ini sahabat MBH, sangat aktif di dunia pendidikan, dan beliau menjabat sebagai Ketua Madinah Institute Indonesia, Director of Madinah Institute Indonesia. Benar ya Ustadz? Betul. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Kepala Madrasah Mu'alaf Suciati Saliman. Dan beliau juga menjadi Kepala Sekolah ini di 2 tempat yang berbeda ya Ustadz. Di Madrasah Diniyah Taklimiyah MSS. Betul ya Ustadz? Ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak pencerahan kepada kita terkait tema hari ini yang saya rasa banyak dari jamaah dan sahabat MBH ingin memperdalam lebih lanjut mengenai tradisi-tradisi yang ada di seputar Ramadan. Karena walau bagaimanapun Ustadz, negara kita Indonesia ini terdiri dari suku bangsa dan beragam budaya. Iya, sangat kaya sekali. Sangat kaya sekali Ustadz. Masing-masing suku bangsa mempunyai budaya yang jelas sangat berbeda. Dan kita tahu dan sama-sama paham, kadang antara agama, budaya, kemudian tradisi itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Betul ya Ustaz? Betul sekali. Dan mungkin juga ada banyak anggapan ataupun hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa agama itu kadang dikatakan sebagai unsur dari budaya atau sebaliknya. Betul. Nah, di situ kadang banyak sekali pertentangan yang
menelisik lebih dalam bagaimana sih agama mempengaruhi budaya dan sebaliknya bagaimana budaya mempengaruhi agama. Ya. Nah, tapi untuk hal-hal yang rumit seperti itu biarlah urusannya para ahlinya Ustadz. Nah, kita mungkin agak lebih sederhana hari ini Ustadz. Dalam sesi podcast kali ini kita coba membahas sedikit saja, enggak usah banyak, tapi yang penting bagaimana nanti jamaah sahabat MBH ini bisa memahami bagaimana tradisi yang benar-benar bisa kita aplikasikan dan sesuai dengan nilai-nilai agama kita yaitu Islam. Ya. Nah, Ustadz mungkin bisa kita mulai dari tradisi yang pernah atau sering atau mungkin sampai sekarang masih Ustadz lakukan di keluarga Ustadz mungkin sehari-hari sebelum atau menjelang Ramadan atau pada saat Ramadan. Pasti ada ya Ustadz ya? Ya ada lah ya. Ada ya. Kalau di asalnya Ustadz di daerah Banten sana mungkin semacam ada tradisi-tradisi khas ya sebelum biasanya dilaksanakan hanya ketika mau bulan suci Ramadan menjelang saja. Ramadan dan pada saat Ramadan pun ada ya? Ya, ada juga di saat bulan Ramadan. Kalau yang umumnya dilakukan masyarakat di Indonesia buka bersama itu bagian dari tradisi dan budaya gitu ya. Itu salah satu keistimewaan saya kira ya, tradisi kita. Orang kita senang berkumpul, akhirnya buka bersama. Hampir di semua grup WhatsApp pada bikin janjian tuh mau buka bersama ya. Betul Ustaz. Janjian dari awal sebelum puasa sampai Lebaran nggak terlaksana ternyata. Iya. Kalau sebelum puasa kira-kira apa mungkin yang sering atau pernah Ustadz lakukan atau laksanakan? Mungkin seperti ziarah atau kalau di Jawa dikenal dengan istilah nyadran ya gitu ya. Itu Ustadz juga pernah lakukan. Ya. Terkait budaya dan agama sebetulnya betul kata Ilham tadi ya, suatu yang tidak perlu dan tidak harus dipertentangkan ya. Karena agama ini sifatnya adalah tata nilai, tata norma dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dan sifatnya adalah berupa wahyu dan standarnya adalah wahyu. Kita tahu menjadi keyakinan kita semuanya bahwa agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah nubuwah ini, dan isinya adalah syariat ini adalah hikmah, kebijaksanaan dan juga welas asih seluruhnya ya kalau kita lihat. Lalu kalau budaya ini kita tahu dia adalah hasil dari cipta karya karsa umat manusia dimanapun tinggal. Kita sebagai menjadi keyakinan Homo sapiens ya, kita suka berkreasi, menciptakan satu tata nilai, tata norma, dan budaya itu sifatnya dinamis ya dalam setiap kehidupan. Nah, melihat tradisi di Banten misalnya ya, memang kita menyebutnya namanya munggah. Munggahan ya. Munggahan. Jadi setiap mau memasuki bulan suci Ramadan, kita biasa melaksanakan tradisi munggahan. Biasanya aktivitasnya bersilaturahim kepada kerabat terdekat, terus juga kita terkadang makan bersama keluarga, dan atau misalnya keluarga kita yang sudah tiada, kita berkunjung berziarah ke makam, misalnya anak kepada orang tua atau orang tua kepada anaknya kalau sudah nggak ada, saling mengiringi doa. Dan sebenarnya tradisi bagus yang itulah kehebatan bangsa Indonesia itu. Artinya kalau dari penyampaian Ustadz tadi, sebenarnya balutannya adalah tradisi, tapi yang terkandung di dalamnya sebenarnya juga ajaran-ajaran atau nilai agama gitu ya. Betul sekali. Kayak tadi dengan munggahan tadi mungkin dari sisi silaturahmi itu kan merupakan nilai agama, bukan gitu ya Ustadz? Betul. Dan kalau ziarah tadi kita akan mungkin ada prosesi membaca Al-Quran di situ, mendoakan orang mendoakan tua, pastinya gitu ya. Kerabat kita, betul. Nah, pasti Ustadz kira-kira berarti setuju antara tradisi budaya dengan syariat Islam itu sendiri ini saling terkait dan saling mempengaruhi ya? Ya, bahkan lebih jauh lagi ya, tidak hanya sekadar saling mempengaruhi. Dalam salah satu sumber hukum Islam, fikih misalnya, itu salah satu adalah urf.
Urf itu bisa kita terjemahkan banyak sekali artinya ya. Salah satunya adalah adat istiadat budaya. Yang tentu saja ketika adat budaya itu adalah sejalan dengan syariat. Dan tentu ketika urf atau adat kebiasaan yang sejalan dengan syariat, dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, itu baik untuk kita laksanakan. Tapi ketika ada budaya atau adat kebiasaan yang bertentangan dengan nilai syariat, maka itu harus kita tinggalkan. Berarti ukurannya adalah bertentangan atau tidak dengan nilai syariat. Betul. Seperti tadi misalnya, tadi kan tradisi baik, kita mengunjungi saudara kita. Apakah bertentangan dengan syariat? Tentu tidak. Ya. Bahkan ini adalah implementasi dari wujud silaturahim bahasa agamanya. Ya. Kita ganti dengan bahasanya munggahan. Ya. Terus misalnya kita dalam silaturahim ini tentu sejalan dengan semangat hadis. Misalnya Rasulullah SAW dalam hadis sahih mengatakan barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Lalu dalam bahasa hadisnya mayurillah ayub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sahih hadisnya. Tapi orang tua kita dulu membangun tradisi ini itu tidak, saya kira sudah memikirkan pakai bahasa agama. Yang penting kan substansinya dapat, silaturahimnya dapat, nggak perlulah dimasukkan bahasa agama kurang lebih ya. Yang penting substansinya dapat. Walau sekarang itu terkadang masalahnya orang sekarang tuh seneng yang formalistik ya, sesuatu yang harus ada teksnya agama, isinya nggak Islami juga nggak apa-apa. Kadang seperti itu kalau kita terlalu tekstualis ya. Orang-orang dulu saya kira banyak yang substansialis ya. Ya, betul. Mungkin tidak menggunakan diksi-diksi agama dalam programnya dalam kebudayaannya, tapi ruhnya, semangatnya dari agama. Artinya ini hanya sekedar pola komunikasi ya. Komunikasi, branding. Betul, karena dengan komunikasi mengikuti budaya setempat, tentunya akan lebih mudah mengajak orang melaksanakan nilai-nilai agama, bukan begitu ya Ustaz? Betul. Dan inilah yang kehebatan bangsa kita. Kita menjadi bangsa salah satunya yang Islam masuk ke Nusantara tanpa pedang. Kalau kita lihat secara damai. Kita lihat misalnya penaklukan Turki misalnya ya. Turki menaklukkan Konstantinopel, tentu itu dengan perang ya. Dan ke Mesir juga seperti itu, ke negara belahan bumi lainnya seperti itu. Tapi ke Nusantara itu adalah tanpa ada pertumpahan darah. Lewat budaya. Jadi menjadi keyakinan kita, para wali songo itu mereka berijtihad bahwa pendekatan kita harus pendekatan kultural. Dan menjadi jalan yang dipilih adalah lewat misalnya seperti Sunan Kalijogo. Itu berijtihad bahwa wayang yang disenangi, digandrungi oleh masyarakat saat itu, wayangnya kita tetap pelihara karena itu menjadi jalan budaya, tapi nilai-nilai wayangnya kita isi dengan syariat Islam, kisah-kisah tentang keislaman yang akhirnya disukai oleh masyarakat karena masyarakat sudah suka dengan wayang. Akhirnya orang dengan sukarela, oke, kamu boleh masuk nonton wayang ini, tiketnya cuma satu, baca syahadat. Karena suka dengan wayang, mereka membaca syahadat. Ini kan indah ya, suatu yang ijtihad yang sangat luar biasa menurut saya. Para pendahulu kita, mereka melewat jalur budaya untuk mengislamkan Nusantara dari ujung barat di Aceh sampai ke timur Indonesia tanpa pertumpahan darah. Itu luar biasa. Berarti ya itulah bagaimana akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan budaya yang ada. Nah, khusus konteksnya dalam menyambut Ramadan, Ustaz.
kalau Ustadz lihat ini kan banyak sekali. Entah itu kita bicara sebelum Ramadan itu sudah banyak sekali ya. Dalam rangka menyambut Ramadan itu banyak sekali. Saya ambil contoh di kampung saya itu pasti ada namanya kenduri. Sebenarnya konteksnya sama Ustadz. Itu hanya namanya saja kita menggunakan bahasa setempat. Kenduri. Kenduri itu bahasa Melayu berarti ya? Bahasa Melayu, kenduri, berkumpul bersama, makan bersama untuk kemudian ya itu silaturahmi, dan juga kita ada semacam petuah dari orang tua, kita mendengarkan orang tua pada saat acara itu. Waktu kecil mungkin bagi saya, pemahaman saya konteksnya hanya makan-makan Ustaz. Itu yang ditunggu-tunggu makannya. Itu yang ditunggu-tunggu, tapi disitulah puncak kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Nah, bagaimana Ustaz melihat ini? Apakah memang konteksnya semuanya seperti itu? Memang tujuannya adalah bergembira menyambut Ramadan atau seperti apa sih? Ya, ini adalah internalisasi bukti bahwa pemahaman hadis kepada masyarakat itu luar biasa. Ini namanya kalau bahasa sekarang itu living hadis, living Quran. Menghadirkan ruh hadis, menghadirkan ruh Al-Quran dalam tradisi, resepsi masyarakat. Ya. Terus juga orang yang mau bahagia dengan datangnya Ramadan, dia mengekspresikan dengan tadi makan-makan, cengkrama dengan saudara, sanak, family. Itu kan nambah kebahagiaan. Artinya kebahagiaan tadi tidak cukup hanya di hati, juga harus ditunjukkan dengan ekspresi. Ya, itu penting. Namanya izharus surur, menampakkan kebahagiaan, expressing delight, menampakkan kita gembira. Itu penting. Dan Rasulullah juga senang, orang sangat ekspresif Rasulullah itu. Rasulullah itu ketika misalnya bulan suci Ramadan mengekspresikan bahwa Rasulullah cinta, suka, senang, happy dengan Ramadan. Ketika Idul Fitri juga Rasulullah menyuruh kita untuk berhias seindah mungkin. Ini kan ekspresif ya. Kita perlu terkadang untuk mengekspresikan cinta kita, bahagia kita, happiness kita di tataran permukaan. Nah, kalau menurut Ustaz, tradisi-tradisi yang ada dalam bulan Ramadan, kita bicara dulu untuk menyambut. Nanti mungkin kita beralih pada saat Ramadan. Dalam menyambut ini, konteksnya adalah menjaga kegembiraan tadi Ustaz. Nah, bagaimana kegembiraan itu? Bagaimana cara menumbuhkan kegembiraan itu sebenarnya? Cara ijtihad yang sangat luar biasa menurut saya para pendahulu kita. Mereka melewat jalur budaya untuk mengislamkan Nusantara. Dari ujung barat di Aceh sampai ke timur Indonesia tanpa pertumpahan darah. Itu luar biasa. Luar biasa. Berarti datangnya hanya satu tahun satu kali, dan di dalam bulan ini adalah bulan yang penuh maghfirah, ampunan, dan ampunannya nggak tanggung-tanggung. Kita tuh bisa dihapuskan seluruh dosa ya. Bayangkan kita bisa tidak ada dosa apapun, sebanyak apapun dosa, ketika di bulan ini Allah mengampuni dosa kita, Allah hapus segalanya. Dan ini diberi julukan sebagai bulan suci, bulan yang sangat istimewa. Dan ini menjadi bulan yang tempat menjadi riyadah nafsiyah dan badaniyah, ruhiyah kita. Semuanya dilatih di bulan ini, tidak ada di bulan lainnya. Mungkin dengan memiliki paradigma seperti itu, cara berpikir seperti itu, kita jadi punya sense giroh, punya rasa untuk ini sangat bagus, ini sangat hebat. Nggak bisa saya kalau sia-siakan bulan ini rugi sekali saya. Betul. Bahkan para sahabat dulu ketika bulan Ramadan berlalu, semua menangis Ustaz. Betul. Sekarang nangis juga karena belum punya THR. Tangisannya beda ya. Beda nih, tangisannya beda. Iya. Artinya sebenarnya budaya-budaya yang sudah ada terutama di Nusantara, yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia ini, sebenarnya kalau dari sisi nilai-nilai keagamaan tidak ada masalah ya untuk dilaksanakan Ustaz. Atau menurut Ustaz ada tidak praktek-praktek yang memang kiranya bertentangan lah, kalau mungkin kurang sejalan, mungkin ada lah beberapa yang tidak support dengan nilai-nilai agama ya, itu kan sah-sah saja ya Ustaz ya, mungkin karena memang menunjukkan kegembiraannya hanya di level situ mungkin. Nah, menurut Ustaz gimana? Ya,
menjadi keyakinan kita bahwa agama ini datang sebagai kulliyah al-amah atau qaidatul kulliyah, kaidah yang general ya. Artinya walaupun bisa jadi tidak ada dalam teks agama, baik Al-Quran As-Sunnah, tapi kalau ruhnya itu memiliki semangat yang sama, itu tidak harus kita anti terhadap hal tersebut. Jangan kita berpikir sesuatu misalnya, wah ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah, terus ini bid'ah gitu. Iya betul. Nah, ini bermasalah. Padahal mustahil kalau seluruh elemen dalam kehidupan itu ada teks secara spesifik tentang dalilnya gitu. Misalnya banyak hal yang tidak ada spesifik dalam dalil. Misalnya urusan kita sekarang, kita podcast kayak gini ini tidak ada spesifik dalilnya. Tidak ada yang mengharamkan, juga nggak ada yang menghalalkan secara spesifik. Tapi kan kita tahu ada kulliyatul ammah, ada qaidah kulliyah, ada general rule yang mengatakan bahwa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita diminta untuk saling menasehati dalam kebaikan, dan podcast ini salah satu implementasinya ada media untuk menebarkan kebaikan tadi. Dan jadi segala sesuatu yang tidak ada dalil spesifik dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak otomatis menjadi haram. Betul. Terkadang orang menggunakan dalil misalnya man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan baru ya dalam urusan kami, ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang tidak ada dalam agama kami maka dia ditolak. Nah, sebetulnya kalau kita jeli melihat hadis ini adalah dalam konteks ubudiyah agama ya. Ketika misalnya tidak ada dalil spesifik tentang ibadah, maka kita harus hati-hati tentang hal tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada dalil yang spesifik mengatakan bahwa ini halal maupun haram, dan juga tidak ada syariat yang dilanggar, ruh syariat yang dilanggar, maka ini bisa dipastikan adalah sunnah. Kayak tadi silaturahim ini kesunnahan. Berbagi, misalnya kita memberikan ampau ke ponakan kita. Kalau dicari dalilnya nggak ada tuh. Bagi ampau misalnya, spesifik ya. Tapi kan berbagi kebahagiaan kepada saudara itu kan diperintahkan oleh syariah. Berinfak kepada yang lebih membutuhkan, ini kan didorong oleh syariah. Misalnya ini saya kasih contoh misalnya dalam kitab Bidayatul Minnah. Dalam mazhab Syafi'i ternyata sunnah sholat itu lebih dari 500 sholat, 500 kesunahan dalam sholat. Terus kadang ada orang yang mengkritisi, dari mana sunnahnya, nggak ada dalilnya gitu. Terus padahal kalau kita jeli, misalnya tidak harus semuanya ada dalil spesifik ya. Misalnya saya gini, misalnya Pak Ilham saya tahu sedang makan, terus tidak ada sendok, terus Pak Ilham minta saya memberikan sendok ke Pak Ilham. Apakah saya haram ketika saya memberikan sendok? Ini sunnah saya memberikan sendok. Karena saya tahu ada orang yang sedang membutuhkan sendok dan saya memberikan sendok. Mungkin tidak ada dalilnya secara spesifik, tapi kan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, berbagi kebaikan, dan barang siapa yang membantu saudaranya yang sedang kesulitan, itu kan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam konteks budaya pun seperti ini. Kalaupun dia tidak ada spesifik yang mengatakan harus sadranan ya. Nyadran misalnya, harus nyadran. Terus tidak ada dalilnya misalnya. Betul. Ini bid'ah, nggak boleh, haram. Nggak seperti itu cara berpikirnya. Ya tidak selalu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu otomatis menjadi bid'ah. Dan perlu ketahui bid'ah itu bukanlah hukum. Ya betul. Hukum itu cuma 5. Hukum itu cuma 5. Al-ahkam taklifiyah cuma 5. Ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Nggak ada bid'ah di sini. Bid'ah itu harus dihukumi lagi. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah.
Kayaknya bid'ah ini udah mulai naik jabatan ya Ustaz. Dijadikan hukum sekarang. Padahal bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu sesuatu yang perlu dihukumi lagi nantinya gitu. Dan bid'ah hasanah, contohnya kita podcast ini bid'ah ini hasanah, tapi sekolah di madrasah terus kita ngaji pakai speaker di masjid, ini kan bid'ah yang baik yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu bisa menggambarkan. Artinya yang saya tangkap dari yang Ustadz sampaikan tadi, para jamaah juga, mungkin para sahabat MBH, yang penting bagaimana kita berpikiran secara luas, ya, dan kita bisa menangkap nilai-nilainya ya Ustadz ya. Substansinya itu seperti apa sih sebenarnya, tidak hanya berpaku atau terpatok kepada praktek yang dilakukan gitu ya. Betul ya Ustadz, karena sifatnya kadang ya itu tadi hanya sekedar media. Betul. Tapi nilai-nilai di dalamnya justru itu yang bagus menurut ajaran Islam. Bukan begitu ya Ustaz? Iya, selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh kan itu. Kecuali memang misalnya ada nyadran di sana ada mabuk-mabukan misalnya. Betul. Karena ini pasti haram. Kenapa? Karena mabuk-mabukannya bertentangan dengan syariat. Syariat kita mengatakan haram hukumnya mabuk-mabukan. Atau mungkin misalnya dalam menyambut bulan puasa, misalnya ada di kelompok masyarakat itu yang menyelenggarakan lomba lari misalnya Ustaz. Nah itu kan nggak ada hubungannya atau kaitannya dengan nilai-nilai agama. Atau Ustaz melihat bagaimana seperti itu? Ya selagi misalnya lomba lari ini, saya nggak tahu apakah ada atau enggak ya, atau jangan-jangan ada ya. Kemungkinan mungkin ada Ustaz, ada ya. Beberapa daerah. Saya tidak tahu. Kalau seandainya ada dan prinsipnya mungkin tidak, kalau semacam permainan ada, saya pastikan ada Ustaz, semacam permainan. Dan tidak ada syariat yang dilanggar. Misalnya syariat itu salah satunya adalah tidak ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan di sana. Terus tidak ada unsur sampai melalaikan sholat. Sesuatu yang mubah dalam syariat. Betul. Okay. Kecuali memang gara-gara acara tersebut sholat zuhur ditabrak, sholat asar ditinggalkan, maghrib lewat. Nah itu sudah pasti melenceng dari daripada semangat syariat. Artinya silakan saya jalankan tradisi yang sudah ada dan bagaimana kita memaknai sebenarnya ya Ustaz ya. Syariat kita kan sudah jelas dan tegas ya. Tradisi adalah cuman hanya sekedar media atau wahana untuk kita menjalankan. Gitu ya Ustaz. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Kira-kira tadi kalau memang ini bagian dari wujud kegembiraan kita. Kita sudah menggali dari Ustadz bagaimana cara menumbuhkan. Tentunya nanti setelah tumbuh kita harus memelihara kegembiraan ini. Kegembiraan ini merupakan dorongan bagi kita terutama pada saat bulan Ramadan untuk aktif dan giat beribadah Ustadz. Nah, gimana sih menjaga moodnya atau punya semacam booster lah supaya memang semangat kegembiraan itu selalu ada Ustadz. Dijaga terus ya dalam hati kita ya. Betul Ustadz. Hati ini kan kadang ya banyak sekali yang faktor-faktor yang mudah sekali untuk membalikkan hati kita. Nah, gimana menurut Ustaz? Ya, yang terpenting mungkin dari dalam diri kita ya. Karena kalau segala faktor yang dari luar diri kita sifatnya hanya tambahan saja. Bukan hal yang pokok ya. Bukan hal yang pokok. Yang paling pokok adalah dalam hati diri kita. Kita harus punya set target ibadah masing-masing orang. Kita harus punya target minimum diri kita. Kalau misalnya saya tahun lalu menghatamkan Quran 1 kali misalnya, tahun ini saya harus lebih dari tahun kemarin 2 kali misalnya. Salat malam yang tadinya hanya 2 rakaat, tahun ini saya niatkan 4 rakaat misalnya. Dan itu harus di set memang, di program. Kita kalau tidak memprogram itu kemana-mana, hilang, tak berkesan. Kita akan hanya repetisi saja. Kita hanya mengulang Ramadan seperti bulan-bulan lainnya saja. Dan kita memang harus men-set betul-betul, menjadwal. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, orang yang nggak menjadwal dirinya, itu laksana kambing yang melihat rumputan. Jadi rumput ada di barat, dia ke barat. Rumput ada di timur, dia ke timur. Rumput ada di selatan, dia ke selatan. Dia nggak punya
goal yang jelas, yang lurus untuk sampai ke jalan tujuan hidup dia. Dan sebaiknya manusia itu punya goal masing-masing. Goal ukhrawi kita harus punya. Tuliskan nggak apa-apa, bagus dituliskan bahkan. Tuliskan, di set goal kita agar apa? Semangat tadi tetap terjaga. Kalau tadi iman kita lagi down, kita baca, oh ini target saya ini. Saya nggak boleh kurang dari target saya. Kalau iman saya lagi goyang lagi, saya melihat, oh saya tahun lalu seperti ini, kok sekarang jadi malas, malu dong dengan diri sendiri. Dan itu dimulai dari diri sendiri. Nggak bisa orang lain. Orang lain hanya sekadar mengingatkan saja, ayo. Dan mungkin kita harus punya partner yang suportif tadi. Suportif dalam artian mendukung niat-niat baik kita. Kalau partnernya nggak suportif, lemes juga. Makanya kenapa kita diminta untuk berteman dengan orang-orang soleh, ya agar punya partner yang suportif. Kadang kan kita manusiawi ya, kadang ada semangatnya, kadang ada malesnya. Nah itulah kenapa jamaah itu menjadi penting. Berjamaah karena berjamaah kita bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Di frekuensi yang sama ini saling sundul, saling support, saling mendukung capaian target ibadah masing-masing. Kalau sudah punya goal itu, insya Allah angin badai sebesar apapun, kalau sudah punya targetnya yang firm, yang jelas, kita akan tetap hadapi kan gitu. Dan kita insya Allah akan tetap di jalur semangat itu, kebahagiaan itu. Tetap semangat, tetap bahagia menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini, insya Allah. Jadi itu sahabat MBH, saya rasa itu sangat penting bagi yang belum menyusun target atau rencana di bulan Ramadan ini. Mungkin segera disusun target, kira-kira apa yang akan dilakukan, apa mau dicapai, ibadah-ibadah apa yang akan dilaksanakan. Betul. Gitu kan. Jangan sampai nanti yang sudah disusun adalah jadwal buka puasa bersama, Ustaz. Nah, ini itu jadwalnya sudah tersusun, Ustaz. Masalahnya jangan sampai jadwal ibadah terkalahkan oleh jadwal tadi itu. Belum lagi nanti udah mau lebaran kan sibuk udah bertambah jadwalnya, Ustaz. Jadi baju. Ya, sebenarnya ya sah-sah saja sama tidak mengganggu, tapi yang dalam prakteknya yang saya pribadi lakukan sangat mengganggu kalau bagi saya, Ustaz. Karena memang momennya itu kan kita bertemu banyak orang buka puasa bersama itu. Justru di situ kita akan sedikit lalai untuk menjalankan ibadah sholat. Antara maghrib dengan isya itu kan singkat sekali ya. Padahal buka puasa itu kan butuh waktu yang lumayan. Itu mungkin Ustadz. Jadi ini sekali lagi sahabat MBH, saya yakinkan bahwa penting sekali Ustadz tadi sampaikan supaya Anda bisa mempunyai jadwal dan target ya Ustadz. Iya, penting. Susun jadwal, susun target. Target tentunya target dulu, baru kemudian kita susun jadwal. Bagaimana upaya kita mencapai target itu kita susun jadwalnya. Betul. Jangan sampai jadwal buka puasa bersama sudah disusun, malah jadwal untuk beribadah Anda belum punya. Betul. Kemudian Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir kira-kira Ustaz. Terkait dengan tradisi yang sudah kita bahas dan kita singgung. Menurut Ustaz, sebenarnya konsep dari tradisi ini kalau menurut ajaran agama kita, yang saya bilang tadi adalah wujud dari kegembiraan dan tentunya akan menambah nilai ibadah gitu ya Ustaz ya. Bukan mengurangi, tapi ini menambah atau meningkatkan nilai ibadah, karena hanya balutannya saja sebenarnya yang tradisi gitu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana kita selaku umat Islam ini lebih berhati-hati menurut Ustaz untuk menjalankan tradisi ini agar supaya kita tidak terjerumus tadi Ustaz. Nah, bagaimana menurut Ustaz tips dan triknya seperti apa sih? Walaupun tadi sempat disinggung sedikit, mungkin kita coba elaborasi lagi supaya nanti kita tidak terjebak oleh tradisi-tradisi yang sebenarnya justru nantinya akan menjerumuskan kita dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan agama. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira seperti apa Ustaz? Ya, betul. Tradisi ada yang baik, ada juga yang kurang baik ya. Ada yang buruk mungkin ya. Dan kita tadi ruhnya selagi kita sejalan dengan syariat, boleh kita laksanakan. Selagi dia bertentangan dengan syariat,
terus ada kemunkaran, ada kemaksiatan di sana, maka tinggalkan. Jadi standarnya adalah kalau kita melihat ada kemungkaran di budaya tersebut, maka kita mundur secara teratur, kita tinggalkan. Jangan terlibat dalam tradisi seperti itu. Mungkin dulu, kadang kan manusia itu Homo sapiens ya, senang berinovasi ya. Mungkin awalnya tradisi itu diciptakan oleh orang tua terdahulu, itu semangatnya bagus, motivasinya baik. Tetapi oleh manusia dengan berjalannya waktu mengalami pergeseran fungsi dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang mungkin terjadi seperti itu dimanapun saya kira ya. Dan kita bisa menjadi rem ketika itu buruk, dan kita juga bisa melihat, merasakan diri kita. Kalau saya merasa dengan mengikuti prosesi ini ada manfaatnya untuk diri saya, untuk agama saya, untuk keluarga saya bagus, ikut gak apa-apa. Tapi kalau Anda merasa bagi saya nggak bermanfaat, buat keluarga saya nggak bermanfaat, terus bahkan ada mafsadatnya, keburukannya, maka tinggalkan. Walaupun bagi sebagian orang bisa jadi itu bagus. Betul. Tapi menurut diri kita, oh ini kurang bagus menurut pendapat saya misalnya, ya boleh kita tidak mengikuti itu. Tapi sekali lagi, prinsip kita adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita menjaga tradisi-tradisi baik yang sudah bagus, lalu kita mengambil tradisi-tradisi baru yang jauh lebih bagus. Misalnya ada nih tradisi ini bagus, kita rawat. Terus ada tradisi yang dari luar misalnya yang kurang bagus, kita jaga, kita ambil untuk diterapkan di tradisi itu kan boleh. Misalnya tradisi kita tahu nih tradisi ini sudah bagus sih gitu. Tapi kalau kita tambah tradisi lain yang lebih bagus, akan jauh lebih baik. Ya nggak apa-apa, kita improve biar lebih baik. Misalnya kita biasa di rumah ada tradisi makan bersama, hanya makan bersama saja, itu kan sudah bagus. Ada komunikasi di sana, ada silaturahim. Tapi ada tradisi misalnya hataman Al-Quran di luar, kita nggak pernah. Ini baik. Kenapa nggak kita ambil sambil kumpul makan bersama, kita menghatamkan Al-Quran misalnya. Dan ini adalah suatu yang kekayaan bangsa Indonesia ya. Kita punya budaya yang luar biasa, dan kebudayaan kita tuh hebat, sangat hebat ya. Kita tuh kemarin saya membaca di National Geographic ya, ada orang Indonesia PhD di Jerman, dia risetnya tentang orang Buton di Pulau Seram. Dan itu tentang bagaimana orang Buton bisa mengikuti tradisi di pulau tersebut. Dan ini mereka bisa mewarnai kebudayaan pulau tersebut. Mereka bisa hidup berdampingan dengan masyarakat sana. Dan ini ternyata konon katanya menjadi disertasi terbaik di Jerman dan dibaca di beberapa kampus. Dan ini mungkin menjadi warisan atau sumbangsih peradaban kebudayaan Indonesia untuk masyarakat dunia hari ini, untuk Eropa. Karena Eropa hari ini kan dia sedang kebingungan mencari bentuk identitas baru ya. Karena banyaknya imigran, banyak muslim juga. Mereka kesulitan untuk berasimilasi ya. Dan bangsa kita terbukti bisa berasimilasi dengan baik, tidak ada gesekan, tidak ada benturan peradaban. Ini kan sesuatu yang hasanah kita ya, sesuatu yang patut kita banggakan, patut kita jaga. Yang belum baik kita tingkatkan agar lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya yang saya rasa insya Allah akan menambah wawasan kita, pandangan kita terhadap bagaimana kita tadi menjalankan tradisi-tradisi yang sudah ada. Saya rasa poin penting yang disampaikan Ustadz tadi, tradisi yang sudah kita jaga selama ini tentunya akan lebih baik kita tingkatkan dari sisi nilai yang memang menurut kita akan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan atau pengamalan ajaran agama kita. Dan tentunya yang paling penting tadi, sahabat MBH, tolong segera susun jadwal target untuk melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan kali ini. Terlepas dari tradisi yang mungkin sudah Anda rencanakan untuk Anda laksanakan sebelum dan pada saat Ramadan ini. Penting sekali
bagaimana kita menyusun capaian kita sendiri untuk mendapatkan berkah yang luar biasa dalam bulan yang mulia ini. Amin, amin. Terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan banyak hal kepada jamaah MBH. Satu kebahagiaan. Mudah-mudahan hal ini bisa terus berlanjut. Ustadz menjadi guru kami, terus memberikan ilmu bagi kami, bimbingan bagi kami, tentunya bagaimana kita bisa mengamalkan agama kita dengan seluruh-seluruhnya sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu sahabat MBH, sesi kali ini mengenai tradisi dalam bulan Ramadan. Tentunya sesi pembahasan kali ini tidak kami maksudkan untuk menghakimi salah satu ataupun tradisi yang ada di negara kita, tapi lebih kepada bagaimana kita menjaga tradisi ini, memakmurkan tradisi ini, tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang ada di dalam agama kita, agama Islam. Saya tutup podcast kali ini, sesi kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.